Qamariyah. Dalam Islam ada dua metode yang dikembangkan oleh para ulama. Yang pertama disebut dengan ru'yah. Maksudnya di sini adalah ru'yatul hilal. Ru'yah itu melihat atau mengamati. Hilal itu bulan sabit. Sehingga kenapa kok bulan sabit? Karena ketika bulan itu mau terbenam, itu nanti muncul bagian atasnya itu membentuk kayak sabit. Sehingga dalam bahasa Indonesia, bulan tersebut disebut bulan sabit. Dalam bahasa Arab disebut hilal. Berarti metode pertama menggunakan ru'yatul hilal, yaitu melihat atau mengamati visibilitas bulan. Nah, maksudnya apa? Melihat bulan baru pada tanggal 29. Berarti di sini ru'yat itu kegiatan untuk mengamati visibilitas bulan yang dilakukan pada tanggal 29 dari bulan Hijriyah. Karena setiap tanggal 29 itu terjadi ijtima, terjadi konjungsi antara matahari dan bulan, yaitu matahari dan bulan berada di dalam satu titik atau satu garis itu. Nah, itu yang disebut dengan ru'yah. Nah, sehingga ketika tanggal 29 itu kelihatan hilal, maka besoknya masuk bulan baru. Ketika bulan itu tidak kelihatan, maka besoknya dilakukan istiqmal. Dilakukan apa? Istiqmal. Istiqmal itu apa? Maksudnya menggenapkan bulan sebelumnya usianya menjadi 30 hari. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang perlu untuk dicatat, bahwasanya bulan Qamariyah di dalam Islam itu usianya 29 dan 30. Jadi tidak ada usia bulan dalam bulan Qamariyah itu usianya misalnya 28 dan juga 31. Itu tidak ada. Itu yang ada dalam bulan Syamsiyah Miladiyah, sebagaimana dalam penanggalan yang umum kita pakai itu. Nah, kemudian yang perlu untuk dicatat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ru'yat itu dilakukan pada tanggal 29. Kenapa kok tanggal 29? Ya, karena tanggal 29 ini merupakan apa? Usia bulan Qamariyah tadi kan kalau tidak 29 ya 30. Nah, sehingga ketika ru'yah itu dilakukan tanggal 29, nanti ketika tidak kelihatan hilal maka digenapkan tadi menjadi 30 gitu. Oleh sebab itu tidak mungkin ru'yah itu dilakukan tanggal 30. Kalau dilakukan tanggal 30 nanti bulan tidak kelihatan kemudian diistiqmalkan menjadi 31, itu enggak boleh. Karena usia bulan dalam Islam itu 29 dan 30. Rasulullah mengatakan asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu begini dan begini. Kemudian Rasulullah mengatakan maratan tis'atan wa isrin wa maratan thalathin. Terkadang 29 dan terkadang apa? 30. Tapi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ru'yatul hilal yang dilakukan pada saat ini semuanya berbasis hisab. Jadi tidak ada ru'yah yang independen. Itu yang perlu dicatat tuh. Tidak ada ru'yah dalam konteks sekarang ini independen dalam artian tidak mengacu pada hisab sama sekali. Minimal orang yang mau melakukan ru'yah atau kalau di Indonesia ada badan hisab dan ru'yah itu yang punya tim itu yang mau melakukan ru'yah itu minimal ketika menentukan tanggal 29-nya itu pakai hisab. Ini yang perlu dicatat. Tidak mungkin mereka tanggal 29-nya ini pakai ru'yah sebelumnya, tidak mungkin. Artinya ketika mereka mengatakan tanggal 29 ini apa?
tanggal dari bulan sebelumnya itu pasti acuannya yaitu pakai apa? Hisab. Ya, sebagaimana dalam konteks yang sudah terjadi sebelum Ramadan kemarin, bahwasanya pemerintah itu Badan Hisab dan Ru'yah itu melakukan Ru'yatul Hilal, kemudian disusul dengan sidang itsbat pada 1 April ya. 1 April itu hari Jumat. Hari apa? Jumat. Itu kan dianggap tanggal 29 Sya'ban. Nah, untuk menentukan tanggal 29 Sya'ban itu pasti patokannya pakai hisab. Jadi dalam konteks sekarang tidak ada atau tidak mungkin ru'yah secara independen atau secara murni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu ada metode hisab. Hisab itu secara etimologi, secara kebahasaan atau secara lugatan artinya perhitungan. Sehingga dalam Al-Quran sering kita mendengar ayat Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah perhitungannya atau pencatatannya sangat cepat. Nah, dalam konteks keilmuan dalam penentuan awal bulan yang dimaksud dengan hisab itu apa? Yaitu menghitung posisi atau kedudukan bulan di langit secara matematis atau astronomis. Jadi bulan itu dihitung posisi dan kedudukannya di langit mengikuti atau menggunakan perhitungan astronomi atau matematis. Itu yang dimaksud dengan hisab. Nah, sehingga kalau kita tadi bahas metode ulama dalam penentuan awal bulan, itu ada 2 metode ini. Yang pertama menggunakan ru'yatul hilal, yaitu mengamati visibilitas bulan di langit pada tanggal 29. Yang kedua dengan hisab. Hisab itu menghitung posisi atau kedudukan bulan di langit secara astronomis atau secara matematis. Oke, itu yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita coba lihat tentang varian ru'yat. Kalau dari media yang digunakan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada ru'yah dengan kasat mata atau mata telanjang, artinya tidak menggunakan bantuan teknologi. Ada ru'yah yang menggunakan bantuan teknologi atau menggunakan teleskop. Itu dari media yang digunakan dalam ru'yatul hilal. Nah, kemudian juga ru'yah itu memiliki varian. Ada ru'yah mutlaqah, ru'yah yang tidak mensyaratkan syarat-syarat tertentu. Berarti tidak disyaratkan misalnya ketinggian bulan yang bisa diru'yah itu misalnya 2 derajat atau lebih, sebagaimana yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua itu ru'yah masyrutoh, ru'yah yang bersyarat. Artinya seseorang itu persaksiannya bisa diterima apabila ia melihat hilal ketika ketinggian hilal itu di atas 2 derajat atau bahkan sekarang lebih di Indonesia karena menggunakan kriteria MABIMS itu. Nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan MABIMS itu. Kenapa kok kemarin terjadi perdebatan itu. Artinya ada syarat ketinggian derajat. Artinya meskipun ada orang yang melihat hilal tetapi dalam perhitungan hisab, ini penting untuk dicatat. Ru'yah yang bersyarat yang ada di Indonesia itu pasti juga pakai hisab. Artinya menentukan derajat. Misalnya ini yang diterima itu harus 2 derajat. Itu dari hasil hisab. Itu. Nah, kalau kita lihat dari 2 varian ru'yah yang ada di masa Rasulullah, itu ru'yah yang apa? Ru'yah mutlaqah, ru'yah yang tidak bersyarat, atau ru'yah yang masyrutoh, bersyarat. Dan di zaman Rasulullah tentu
belum ada perhitungan derajat. Misalnya bulan itu harus ketinggiannya atau hilal itu ketinggiannya 2 derajat. Sehingga di zaman Rasulullah ru'yah yang dipakai itu ru'yah mutlaqah. Sehingga ketika ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi, kemudian ia mengatakan, ya Rasulullah, inni qad ra'aitul hilal. Sesungguhnya saya telah melihat hilal. Kemudian Rasulullah merespon, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa tasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Kemudian laki-laki tadi menjawab, na'am, ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Bilalu adzin linnasi falyasumu godan. Wahai Bilal, informasikan kepada manusia bahwasanya besok puasa. Artinya, ru'yah yang dilakukan di zaman Rasulullah itu ru'yah mutlaqah. Sehingga tidak ada kriteria derajat tertentu itu. Ini yang perlu untuk kita catat ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya kita coba lihat bagaimana pelaksanaan ru'yah di Indonesia. Nah, pemerintah itu memiliki BHR. BHR itu Badan Hisab Ru'yah. Yang BHR ini di momen-momen tertentu, misalnya sebelum masuknya bulan Ramadan, atau nanti akhir bulan Ramadan ketika kita menetapkan Idul Fitri, itu melakukan kegiatan ru'yah yang mereka punya tim dipasang di titik-titik tertentu, yang mana tim ini kerjanya yaitu melakukan pengamatan terhadap visibilitas hilal. Dan nanti tim ini akan bekerja ketika ada yang melihat, nanti disumpah gitu. Disumpah, ketika mau disumpah, dan sumpahnya itu diterima, maka berikutnya nanti dilakukan sidang isbat. Isbat yaitu sidang yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yang biasanya dipimpin langsung oleh Menteri Agama, untuk menetapkan apakah besok itu telah memasuki bulan atau kalender baru atau belum. Ya, kalau konteksnya bulan Ramadan, ya berarti sudah 1 Ramadan atau belum. Kalau 1 Syawal atau Idul Fitri, ya itu apakah sudah masuk 1 Syawal atau belum. Nah, itu di Indonesia. Nah, kemudian sekedar contoh, kemarin sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah itu jatuh pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022. Gitu. Tetapi yang perlu untuk menjadi catatan, ada perubahan kriteria yang dilakukan oleh Kementerian Agama dari kriteria sebelumnya. Kalau kriteria sebelumnya itu yang penting 2 derajat. Gitu. Tapi sekarang Kementerian Agama itu menggunakan kriteria imkanu ru'yah. Imkanu ru'yah itu posibilitas hilal itu bisa dilihat. Itu yang disebut apa? Imkanu ru'yah. Hasil dari MABIMS. MABIMS itu musyawarah menteri-menteri agama. B-nya itu Brunei Darussalam, I-nya itu Indonesia, M-nya itu Malaysia, dan S-nya itu Singapura. Dengan 2 prinsip. Yang pertama, pada saat matahari terbenam, ketinggian bulan di atas cakrawala itu minimum itu 2 derajat. Dan sudut elongasi atau jarak lengkung bulan matahari minimum 3 derajat. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, itu pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam. Dihitung sejak ijtima'. Ya, tadi sudah saya katakan, di dalam bulan Komariah, setiap tanggal 29, yang namanya matahari dan bulan itu berada dalam satu garis. Itu yang disebut ijtima', dalam ilmu astronomi disebut dengan konjungsi.
Ya, sehingga syarat yang kedua, pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam. Ini dihitung sejak ijtima. Nanti kita lihat. Misalnya kemarin hasil hisab Muhammadiyah, ijtimanya itu jatuh pada tanggal 1 April 2021, jamnya itu jam 1 atau 13.27. Nanti kita lihat ya. Itu jamnya. Dan misalnya nanti dengan huruf itu apakah ada 8 jam atau tidak. Sehingga kalau tidak terpenuhi, tidak minimum, tidak 8 jam, berarti tidak diterima. Gitu. Nah, kemudian juga tadi, yang pertama tadi, ketinggian bulan di atas cakrawalanya minimum 2 derajat. Berarti 2 derajat ke atas. Kalau misalnya hasil hisab imkanu ru'yah, itu misalnya cuma 1 derajat. Kemudian ketika ru'yatul hilal ada orang yang melihat hilal, berarti kesaksiannya melihat hilal itu tidak bisa diterima karena tidak memenuhi kriteria imkanu ru'yah. Tapi imkanu ru'yah di sini ini basisnya juga hisab. Itu yang perlu dicatat. Ini basisnya apa? Hisab. Oke. Ya, sebenarnya kalau kita kaji tadi kriteria imkanu ru'yah hasil MABIMS itu sebenarnya untuk menjembatani antara metode ru'yah dan metode hisab. Sehingga konsekuensinya ketinggian hilal kurang dari 10 derajat, ketinggian hilal kurang dari 0 derajat, artinya misalnya 1 derajat itu tidak diterima. Kemudian ketinggian hilal lebih dari 2 derajat, ini dianggap bahwasanya apa? Hilal dapat dilihat. Kemudian ketinggian hilal antara 0 sampai 2 derajat, kemungkinan besar hilal tidak dapat dilihat secara ru'yah. Nah, sehingga karena kemarin hasil hisab kita itu hanya 2 derajat persis, sehingga kalau menggunakan kriteria imkanu ru'yah MABIMS ini, maka tidak terpenuhi. Gitu. Itu yang menjadi perdebatan. Nanti kita lihat. Nah, kalau gitu hisabnya Muhammadiyah bagaimana? Nah, itu nanti penting untuk kita coba diskusikan dan bahas dalam kesempatan ini. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang varian hisab dulu. Hisab, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini tolong untuk didengarkan. Kalau jenengan ngantuk, insya Allah nggak paham. Gitu. Yang pertama, hisab itu variannya 2. Ada urfi. Hisab urfi itu berdasarkan urf itu adat kebiasaan. Maksudnya menghitung posisi dan kedudukan langit, tapi tidak secara faktual. Tidak secara apa? Faktual yang ada di langit. Menghitung kedudukan dan posisi bulan yang ada di langit, tetapi tidak secara apa? Faktual. Sehingga konsekuensinya hisab urfi itu hasil hisabnya bisa mendahului bulan, bisa berbarengan dengan munculnya bulan atau wujudnya bulan, bisa juga terlambat. Yang kedua, konsekuensi hisab urfi itu ketika bulan itu ganjil, maka usia bulan selalu 30. Ketika bulan itu genap, usianya 29. Nah, kalau kita lihat bulan Ramadan, bulan ganjil atau bulan genap. Nah, bulan Ramadan itu bulan yang ke-9 dari bulan Hijriah. Jadi ganjil. Kalau ganjil berarti usianya selalu 30. Padahal Nabi itu puasanya berapa Ramadan Nabi pernah puasa semasa hidupnya itu 9 Ramadan. Nabi melaksanakan puasa 8 kali, itu usia bulannya 29, 1 kali usianya 30. Artinya kalau kita pakai hisab urfi, itu nanti problematik. Ada masalah karena usia bulan Ramadan harus 30 terus. Nah, siapa yang pakai hisab urfi? Itu biasanya di penanggalan atau tanggalan-tanggalan yang klasik itu biasanya pakai hisab urfi. Atau ada aliran namanya abugi.
Aboge itu aliran yang beranggapan bahwasanya 1 Muharram itu pasti jatuh pada Rebo Wage. Nah, dalam Ramadan ini kononnya itu di media massa aliran Aboge itu justru menjalankan puasanya itu di hari Senin. Jadi Muhammadiyah Sabtu, pemerintah Ahad, Abogenya Senin. Kenapa kok Senin? Karena tadi hisab urfi itu konsekuensinya kalau enggak mendahului bulan bersamaan atau bahkan terlambat gitu. Oke. Itu hisab urfi. Yang kedua disebut hisab hakiki. Hakiki itu artinya faktual. Maksudnya hisab ini menghitung posisi dan kedudukan bulan secara faktual yang berada di langit. Artinya hasil hisab harus matching dan posisi bulan secara faktual. Itu yang disebut apa? Hisab hakiki. Nah, nanti kita bisa lihat ya, kalau Muhammadiyah hisabnya hisab urfi atau hakiki, ya tentu jawabnya hakiki gitu. Dan kemudian apakah Muhammadiyah pakai hisab atau ru'yah? Jawabnya tadi yaitu Muhammadiyah pakai apa? Hisab. Berarti kalau Muhammadiyah pakai hisab artinya bukan pakai ru'yah. Nah, kemudian hisab Muhammadiyah apa? Nanti dijelaskan hisab hakiki, artinya Muhammadiyah tidak menggunakan hisab apa? Urfi. Oke. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini coba didengarkan agak serius ya, karena agak membingungkan. Ada ragam kriteria hisab hakiki. Kriterianya apa? Yang pertama itu ijtima' qoblal fajr. Ijtima' tadi kan kita sudah bahas. Ijtima' itu bertemunya matahari dan bulan di dalam satu garis atau yang disebut dengan konjungsi. Tapi kriterianya harus qoblal fajri, sebelum fajar. Kenapa demikian? Karena dalam pandangan hisab, kriteria hisab hakiki yang ijtima' qoblal fajri ini, mereka berpandangan bahwasanya hari itu dimulai dari terbitnya fajar. Padahal dalam pandangan mayoritas umat Islam yang namanya hari itu kan diawali dari ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Tapi kalau bagi aliran ini, hari itu dimulai dari tulul fajri, terbitnya fajar. Sehingga ijtima' itu harus terjadi qoblal fajri. Nah, kalau ijtima'nya itu ba'dal fajri, maka usia bulan itu digenapkan menjadi 30. Kalau dalam ru'yah itu disebut istiqmal. Nah, paham hisab hakiki ijtima' qoblal fajri itu masih diikuti oleh umat muslim yang ada di Libya. Dan juga tokoh Muhammadiyah dulu namanya Pak Jindar Tamimi, itu terkenal ya. Itu juga memiliki paham hisab ini, yaitu hisab hakiki ijtima' qoblal fajri. Tapi itu pendapat personal, bukan pendapat majelis tarjih secara organisatoris. Meskipun beliau ulama yang luar biasa dan juga tokoh di Muhammadiyah, tapi pandangannya itu pandangan pribadi beliau. Kemudian berikutnya ada ijtima' qoblal ghurub. Jadi ijtima' konjungsi itu terjadi qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Artinya kalau ba'dal ghurub, usia bulan menjadi 30 hari. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau dari 5 kriteria ini bahasanya bahasa Arab semuanya, tapi yang ketiga ini pakai bahasa Inggris, karena kalau bahasa Arab terlalu panjang. Yaitu kriteria hisab hakiki moonset after sunset. Moonset after sunset itu maksudnya apa? Kriterianya matahari itu harus terbenam dulu, kemudian disusul oleh bulan atau hilal. Jadi mataharinya di ufuk itu kan nanti matahari tenggelam dulu, baru setelah itu disusul oleh bulan. Tapi kalau terbalik, bulannya dulu kemudian baru matahari, ya berarti digenapkan 30. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, itu disebut wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal. Wujud itu ya eksis, hilal itu ya hilal.
Maksudnya ketika hilal itu sudah eksis, punya eksistensi secara perhitungan hisab atau astronomis, tanpa memperhitungkan berapa derajatnya, yang penting sudah wujud, itu besok dinyatakan apa? Bulan baru. Berikutnya yang kelima, itu kriteria hisab hakiki imkanu ru'yah. Imkanu ru'yah itu mensyaratkan posibilitas ru'yah. Artinya mereka mengatakan bahwasanya besok itu baru ditetapkan bulan baru ketika hilal itu punya posibilitas untuk diru'yah atau dilihat. Berarti kalau hisab hakiki imkanu ru'yah ini sebenarnya perpaduan antara hisab hakiki secara ilmu pengetahuan dengan sosial. Sosial itu maksudnya melibatkan unsur sosial, bahwasanya besok itu bulan baru ketika secara sosial ada orang yang melihat. Gitu. Nah, imkanu ru'yah ini. Nah, siapa di antara organisasi yang menggunakan imkanu ru'yah? Sekarang itu Persis. Dengan organisasi yang cukup tua juga sebenarnya, 1923 itu berdiri, tokoh utamanya yaitu Ahsan Bangil atau Bandung itu. Nah, sejak tahun 2000 Persis itu menggunakan hisab hakiki imkanu ru'yah, yang sebelumnya itu menggunakan wujudul hilal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau gitu paham hisab Muhammadiyah yang bagaimana tadi? Berarti Muhammadiyah pakai hisab, artinya tidak pakai ru'yah. Kemudian hisabnya ini hakiki atau urfi? Jawabannya hakiki. Nah, hakiki ini kriterianya apa? Ya, kriterianya adalah wujudul hilal. Artinya wujudul hilal itu ya bukan ijtima' qoblal fajri, bukan ijtima' qoblal ghurub, bukan munset after sunset, dan juga bukan imkanu ru'yah. Jadi paham hisab Muhammadiyah, yaitu paham hisab hakiki, kriterianya wujudul hilal. Nah, kemudian wujudul hilal di dalam Muhammadiyah itu syaratnya apa? Gitu. Coba kita lihat syaratnya apa. Ada syarat atau ya syarat wujudul hilal dalam Muhammadiyah. Harus terpenuhi 3 syarat secara kumulatif. Yang pertama, itu telah terjadi ijtima atau konjungsi antara matahari dan bulan. Yang kedua, itu ijtima konjungsinya itu terjadi sebelum matahari terbenam. Harus qoblal ghurub, nggak boleh ba'dal ghurub. Yang ketiga, pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas ufuk. Maksudnya bulan baru telah wujud. Artinya, yang terbenam itu matahari dulu, kemudian disusul bulan. Nah, ketika bulan mau terbenam, itu piringan atasnya itu kelihatan. Nah, itu biasanya nanti dihitung. Ini tingginya berapa derajat. 3 syarat ini harus terjadi secara kumulatif. Kumulatif itu artinya apa? Ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Artinya kalau tidak terpenuhi sekaligus, itu belum memenuhi syarat atau kriteria. Jadi wujudul hilalnya itu syaratnya harus 3 ini. Yaitu terjadi ijtima'. Ijtima'nya itu qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Kemudian saat matahari terbenam, piringan atas bulan itu berada di atas ufuk. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba praktek membaca maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini penting Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terutama jenengan mungkin yang di AUM, baik sekolah ataupun yang lainnya, atau masjid atau musola, biasanya ada edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Nah, itu ada redaksi yang menarik. Kalau jenengan nggak memahami redaksinya, itu artinya ya, belum memahami maklumat itu secara baik dan benar. Ya, meskipun hasilnya ya nggak paham redaksi, tapi kan yang penting Ramadannya itu jatuh tanggal berapa, itu memang yang paling penting. Tapi yang nggak kalah penting juga bagaimana kita memahami redaksi itu secara utuh atau secara baik dan benar. Kalau kita
kita lihat dalam maklumat PP Muhammadiyah, coba saya baca sebentar ya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 Hijriah berdasarkan coba ini hasil hisab hakiki wujudul hilal. Kenapa kok hisab? Berarti kalau hisab Muhammadiyah tidak pakai ru'yah. Kenapa kok hakiki? Artinya hisab Muhammadiyah itu hakiki bukan urfi. Kenapa kok wujudul hilal? Karena kriteria yang dipakai itu wujudul hilal, tidak imkanu ru'yah, tidak munset after sunset, tidak istima' qoblal fajri, istima' ba'dal ghurub dan sebagainya tadi. Itu artinya semacam itu. Kalau wujudul hilal harus terpenuhi 3 syarat tadi. Terjadi ijtima atau konjungsi. Kemudian konjungsinya qoblal ghurub, sebelum ghurub. Kemudian pada saat matahari terbenam, bulan itu pirangan bulan bagian atas itu masih berada di atas ufuk gitu. Kemudian yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini penting bagi karyawan RSA. Kalau jenengan ditanya, Muhammadiyah itu pakai hisab, hisabnya apa? Paham hisabnya? Ya, jawabannya ini, hisab hakiki wujudul hilal. Sebagai berikut. Ramadan 1443 Hijriah pada hari Jumat Pahing 29 Sya'ban 1443 bertepatan dengan 1 April 2022. Ijtima' jelang Ramadan coba. 1443 terjadi pada pukul 13.27 13 detik waktu Indonesia Barat. Ini artinya tadi harus terjadi ijtima' konjungsi. Yaitu bertemunya matahari dan bulan dalam satu garis. Dan itu harus terjadi qoblal ghurub. Kan 13, pukul berapa? Pukul 1, 27, 13 detik. Ini kan terjadi qoblal ghurub. Nggak boleh ba'dal ghurub. Kemudian, tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta, karena yang dipakai acuan titiknya itu titik Yogyakarta itu plus 2 derajat 18 menit 12 detik. Artinya ini hilal sudah wujud gitu. Ini sudah ketinggiannya 2 derajat gitu. Dan di Muhammadiyah sebenarnya tidak ada patokan misalnya harus mensyaratkan 2 derajat. Yang penting hilal itu sudah wujud, betapapun ketinggiannya itu tidak dipermasalahkan. Karena Muhammadiyah itu paham hisabnya, hisab murni ilmu pengetahuan, bukan hisab yang melibatkan sosial. Artinya melibatkan sosial itu harus hisab ini baru bisa diterima ketika imkan ru'yah. Maksudnya ada aspek sosial, ada orang yang bisa melihat hilal. Itu tidak dipakai. Karena Muhammadiyah murni menggunakan hisab secara astronomis, tidak memberikan ruang terhadap ru'yah gitu. Oke. Dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan berada di atas ufuk gitu. Sehingga kesimpulannya karena sudah terpenuhi 3 kriteria wujudul hilal tadi, terjadi ijtima, konjungsi, kemudian konjungsi ini terjadi qoblal ghurub, kemudian saat matahari terbenam, hilal sudah memiliki wujud di atas ufuk dan ketinggiannya tadi sudah 2 derajat, maka besok tanggal 1 Ramadan itu ditetapkan 1 Pon 2 April 2022 Masehi. Bagaimana kita memahami paham hisab di Muhammadiyah dan kriterianya. Oke. Itu Bapak Ibu dan sekalian yang dimuliakan Allah. Berikutnya ini topik yang nggak kalah penting yaitu tentang kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis ru'yah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca hadis-hadis Nabi dan juga praktek yang dilakukan oleh Nabi ketika memasuki bulan Ramadan dan juga menetapkan Idul Fitri, itu secara umum pakai ru'yah. Pakai apa? Pakai ru'yah. Dan Nabi itu memerintahkan sahabatnya untuk melakukan ru'yah. Jadi Nabi sendiri tidak pernah puasa dengan hisab, tidak pernah berlebaran dengan hisab, dan juga
Nabi tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk puasa dengan hisab. Yang ada Nabi bilang apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu sebab melihat hilal dan berbukalah kamu, maksudnya berlebaranlah kamu sebab melihat hilal. Tidak pernah dalam satu hadis pun dicatat Nabi misalnya mengatakan kepada para sahabat, sumu bil hisab, puasalah kamu dengan hisab. Dan itu hadisnya banyak. Hadisnya banyak. Satu hadis yang saya sebut tadi karena itu umum dibaca, tapi hadis-hadis yang lainnya cukup banyak ya, dan semuanya sahih. Nah, sehingga hadis-hadis ini bagaimana kita memahaminya? Kalau di Muhammadiyah sudah tidak menggunakan ru'yah, tapi prakteknya Nabi dulu pakai ru'yah. Nabi juga memerintahkan sahabat untuk menggunakan apa? Ru'yah. Tapi kenapa kok kita pakai hisab? Sehingga di dalam Muhammadiyah dilakukan kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu memahami sesuatu berdasarkan konteks. Nanti ada apa? Ada tekstual, ada kontekstual, ada liberal. Kalau tekstual mengacu pada teks, tidak membaca pada konteksnya. Kalau kontekstual itu berarti melihat konteksnya. Konteks di zaman Nabi kenapa kok pakai ru'yah, tidak pakai hisab? Nah, itu dianalisa. Konteks sekarang kenapa kok kita malah pakai hisab? Sudah tidak menggunakan ru'yah. Nah, itu pemahaman apa? Kontekstual. Kemudian ada liberal. Nah, kalau liberal itu yang penting boleh gitu. Meskipun tidak mengacu pada teks sama sekali itu. Tapi yang dilakukan Muhammadiyah ini kontekstualisasi yang perlu dipahami. Jangan sampai nanti jangan plesetkan nanti jadi masalah. Misalnya liberalisasi pemahaman hadis-hadis ru'yah. Itu masalah. Yang dimaksud di sini apa? Kontekstualisasi. Maksudnya mencoba memahami hadis-hadis yang berbicara tentang ru'yah itu secara kontekstual. Oke, yang digunakan di dalam Muhammadiyah untuk melakukan kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis ru'yah itu dengan dua metode atau dengan dua cara. Yang pertama yaitu metode kausasi. Ini semuanya ada di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Manhaj tarjih Muhammadiyah itu metode istinbat hukum atau metode penggalian hukum yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah. Setiap kelompok itu punya manhaj sendiri. Nah, di Muhammadiyah metode di dalam menyimpulkan atau melakukan istinbat hukum itu ada di dalam manhaj tarjih. Jadi manhaj tarjih itu kayak usul fikih, kemudian HPT dan fatwa kita itu sebagaimana apa fikih. Nah, dalam manhaj tarjih itu ada metode yang disebut metode kausasi. Metode kausasi itu apa? Memahami sebuah hukum berdasarkan kausanya atau berdasarkan apa? Ilahnya. Ya. Dalam metode kausasi itu ada dua. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Kalau dengan nggak begitu paham nanti bisa diperdalam di waktu tanya jawab ya. Yaitu yang pertama kausasi berdasarkan ilat efisien. Ilat efisien itu apa? Ini sama dengan analogi. Analogi itu apa? Yaitu menyimpulkan atau menganalogikan sebuah hukum yang tidak ada secara tekstual di dalam teks Quran maupun hadis dengan sebuah hukum yang terdapat dalam Quran dan hadis secara tekstual karena memiliki kesamaan klausa hukum. Itu yang disebut apa? Ilat efisien atau yang disebut analogi atau yang disebut kias. Ya, contoh yang mudahnya ya, Bapak dan Ibu sekalian nanti akhir bulan Ramadan punya kewajiban apa? Membayar zakatul fitri. Zakat fitri itu kalau jenengan mengacu pada hadis Nabi itu tidak benar Rasulullah zakat fitri dengan arus. Arus itu beras. Tapi kenapa kok jenengan pakai arus beras itu? Yang ada Nabi itu zakat fitrinya itu so'an minat tamri, satu sok dari kurma, wa so'an minas syairi, dari satu sok dari gandum, wa so'an min zabibi, satu sok dari kismis. Tidak pernah hadis mencatat Nabi zakat fitri dengan beras. Tapi kenapa kok kita umat Islam di Indonesia kalau mau zakat fitri itu tidak usah impor dari negara Arab yang punya kurma. Tapi kita cukupkan
pakai zakat, pakai beras. Karena kita memahami di situ ada klausa hukum yang sama. Yang semuanya itu menggambarkan al-qut al-baladi, yaitu makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau di zaman Nabi, berarti yang dikonsumsi yaitu tadi gandum, kemudian kurma, kemudian kismis, dan yang lainnya. Kalau di Indonesia ya, konteksnya beras, kemudian mungkin di Indonesia Timur ada sagu, sebagian warga Indonesia juga ada yang makan pokoknya jagung. Ya, tapi kalau konteks di Bojonegoro itu secara umum ya beras, ya berarti itu yang kita gunakan untuk zakat fitri meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi kita memahami karena ada kesamaan klausa hukum atau ilahnya. Itu yang disebut kias. Yang kedua itu kausasi berdasarkan ilat finalis. Ilat finalis itu maqasid syariah atau the objectiveness of syariah, yaitu tujuan dari syariat. Bahwasanya syariat ini datang untuk merealisasikan 5 perkara. Ini penting ya dengan Pak catat. Yang pertama itu hifduddin, memproteksi agama. Yang kedua itu hifdul. Yang ketiga itu hifdul harta. Yang kelima itu hifdun nafs, memproteksi jiwa. Yang keenam itu hifdun nafs, hifdun nasl, mohon maaf, hifdun nasl yaitu memproteksi keturunan. Semua syariat kita pasti endingnya itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa kok minuman keras itu haram di dalam Islam? Karena syariat datang ingin memproteksi akal. Kenapa kok zina itu haram? Karena syariat datang ingin memproteksi keturunan. Orang yang zina itu keturunannya nggak jelas. Kemudian contoh yang lain, kenapa riba itu haram? Karena syariat datang ingin memproteksi harta. Itu. Kenapa mencuri juga haram? Ya, sama. Karena syariat datang ingin memproteksi harta. Bahwasanya setiap orang itu punya hak kepemilikan yang tidak boleh dirampas orang lain dengan cara yang tidak benar. Oke, itu yang disebut apa? Metode kausasi berdasarkan ilah finalis atau maqasid syariah. Berikutnya yang kedua menggunakan teori perubahan hukum. Bahwasanya hukum itu bisa berubah sesuai dengan konteksnya, konteks waktu, zaman, dan keadaan. Oke. Dalam kaidah ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada 2 kaidah yang digunakan oleh majelis tarjih. Yang pertama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wa sababi wujudan wa adaman. Ini teori atau metode kausasi tadi. Hukum itu berputar bersama ilahnya dan sebabnya secara wujud dan secara adam. Secara wujud itu, eksistensi wujud itu, eksistensi hukum itu ditentukan klausanya. Ada klausa hukum, ada hukum. Ketika klausanya sudah tidak ada, ya tidak ada hukum. Contohnya, minuman keras itu haram ketika ada unsur al-iskar. Iskar itu memabukkan. Ketika minuman keras itu jadi cokak, itu jadi halal. Kenapa? Karena unsur memabukkannya sudah hilang. Itu maksudnya kaidah yang pertama. Yang kedua, ini kaidah perubahan hukum. Yang mana dalam fikih, dan kaidah ini diterima oleh semua ahli fikih, yaitu la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkinah wal ahwal. Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan waktu, perubahan tempat, dan perubahan kondisi. Ini sebagaimana ijtihad ulama kita. Misalnya Imam Syafi'i punya qaul qadim ketika Imam Syafi'i di Baghdad. Ketika Imam atau di Irak. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, itu qaul jadid, pendapat yang baru. Artinya di sini Imam Syafi'i juga mengalami perubahan fatwa atau perubahan pandangan. Karena ada beberapa unsur tadi. Ada konteks zaman, konteks tempat, dan yang lainnya. Sehingga nanti peralihan ru'yah ke hisab itu juga harus dipahami semacam itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sudah saya sebutkan tadi, hadis-hadis Nabi itu berbicara tentang ru'yah. Dan praktek puasa Nabi selama 9 Ramadan tadi, dalam masa hidupnya itu semuanya pakai ru'yah, tidak pernah pakai hisab. Oke.
Nah, yang pertama, dengan metode kausasi tadi kita mencoba mencari ilah, mencari klausa hukum kenapa kok Nabi menggunakan ru'yah dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa dan berlebaran dengan ru'yah. Ternyata ilahnya atau kausa hukumnya itu bisa ditemukan dalam hadis Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh, mohon maaf ya, dari Ibnu Umar, bukan Umar, dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Sesungguhnya kami itu ummatun ummiyatun, bangsa yang illiterate, bangsa yang tidak bisa, bangsa yang ummi, buta huruf. Ditafsirkan oleh Nabi, buta hurufnya di sini apa? La naktubu, kami tidak bisa menulis. Wala nahsubu, dan kami tidak bisa menghisab. Oleh sebab itu hisab itu diakui oleh Nabi, bahwasanya Nabi dan para sahabat tidak atau belum memahami ilmu hisab ketika itu. Nah, dari sini ada gambaran bahwasanya Nabi itu mengatakan inna, sesungguhnya kami. Kami itu siapa? Kami itu kembali pada sahabat yang hidup di zaman Nabi. Mayoritas sahabat yang hidup di zaman Nabi itu digambarkan ummatun ummiyatun, bangsa yang buta huruf, tidak bisa membaca, menulis, dan juga menghisab atau menghitung. Ini mayoritas yang dialami oleh para sahabat. Sehingga ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk melakukan puasa dengan hisab, itu sama dengan membebani kewajiban yang tidak menjadi atau yang di luar kapasitasnya, artinya tidak mampu. Karena mayoritas sahabat itu tidak paham ilmu hisab atau ilmu astronomi. Dan Nabi ketika bicara itu harus kontekstual, sesuai dengan keadaan umat yang dihadapinya. Tidak mungkin waktu itu Nabi mengatakan puasalah kamu dengan hisab. Itu justru memberikan beban di luar kapasitas para sahabat. Tetapi yang menarik, apakah ummatun ummiyatun, bangsa yang buta huruf ini masih berlangsung atau adanya kontinuitas? Ternyata tidak. Karena dari motif atau kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu diantaranya tadi menghilangkan buta huruf. Kalau kita baca dalam surat Al-Jum'at, surah Al-Jumu'ah itu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang mengutus di bangsa-bangsa ummi, yaitu artinya bangsa yang buta huruf, rasulah, seorang rasul. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ternyata misi Nabi itu mengajarkan apa? Kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah. Kata Imam Syafi'i, setiap hikmah yang disebut dalam Al-Quran itu artinya as-sunnah, maksudnya sunnah. Artinya misi Nabi itu misi mencerdaskan, bagaimana merubah kondisi bangsa yang buta huruf menjadi bangsa yang memiliki peradaban dan mengenal budaya literasi. Ini yang di misi Nabi. Artinya, kalau kita pahami, atau mungkin saya tanya Bapak Ibu sekalian, dijawab saja dalam hatinya. Itu. Apakah kita umatnya Nabi? Ya, jawabnya. Apakah kita juga umatun ummiyatun? Sekarang tidak. Karena umat Islam sekarang ilmu astronomi, ilmu falak itu sudah dikaji di kampus-kampus dan juga di pondok pesantren. Artinya perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat pesat. Dan di dunia sekarang justru penggunaan hisab itu lebih mudah daripada penggunaan ru'yah. Karena hisab itu lebih qat'i, lebih pasti daripada ru'yah yang tadi terjadinya perdebatan. Itu dengan metode apa? Kausasi. Oke. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu kaidah perubahan hukum. Tadi kita sudah kutip kaidahnya, yaitu apa? La yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkina wal ahwal. Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Coba kita lihat di dalam manhaj tarjih, hukum itu bisa berubah ketika terpenuhi 4 syarat.
Artinya hukum ketika tidak terpenuhi 4 syarat ini tidak boleh berubah. Yang pertama, adanya tuntutan kemaslahatan untuk berubah. Coba kita lihat. Dalam konteks peralihan ru'yah ke hisab, apakah ada maslahah dalam konteks sekarang? Ternyata banyak maslahah. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat kondisi real umat Islam ini, atau umat Islam secara global, itu ternyata umat Islam itu satu-satunya umat yang tidak memiliki kalender global. Belum ada kalender Islam global sekarang itu, yaitu penanggalan apa? Hijriyah secara hisab global. Artinya kalender ini yang dijadikan standar oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Tapi kalau kita lihat umat-umat yang lain itu memiliki kalender global. Misalnya umat Nasrani juga pakai kalender apa? Miladiah. Sehingga mereka tidak pernah terjadi perdebatan di antara mereka tentang penentuan hari yang dianggap sakral atau suci. Misalnya Christmas atau apa? Natalan bahasa kita. Itu secara umum mayoritas umat Kristen itu bilang 25 Desember. Meskipun kalau apa Kristen Koptik di Mesir itu bukan 25 tapi tanggal 6 Januari itu. Tapi secara umum mayoritas orang Nasrani itu bilang Natalan itu ya tanggal 25 Desember. Itu tidak pernah berdebat. Jenengan pernah saksikan ya? Misalnya umat Kristiani di Indonesia berbeda dalam menentukan 25 Desember hari Natal. Tidak pernah. Semuanya sepakat. Dan harinya ya pasti sama tiap tahun gitu. Maksudnya sama itu sepakat semuanya. Tapi kenapa kita umat Islam ini ketika masuk Ramadan selalu berdebat? Jatuhnya apa? Ramadan ini tanggal berapa? Maksudnya tanggal meladianya. Kemudian Idul Fitrinya juga berdebat. Gitu. Ya, salah satu faktornya kita tidak memiliki apa kalender tadi, kalender global. Gitu. Itu yang perlu dicatat. Tapi meskipun kita berdebat, kalau kita cari positifnya, ya selama ini umat Islam tidak pernah berselisih antara NU dan Muhammadiyah, juga tidak pernah berselisih. Semuanya sepakat kalau Ramadan itu ya pasti jatuh atau puasa itu pasti dilaksanakan pada 1 Ramadan. Dan juga Idul Fitri itu ya pasti 1 Syawal. Itu kita semuanya sepakat. Tapi yang menjadi perdebatan itu karena penentuannya itu wilayah ijtihadiyah dan kita tidak memiliki kalender global. Sehingga tadi terkadang berbeda. Karena ini wilayah ijtihad. Tapi ketika kita punya kalender global, maka ini bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua, ada event. Gimana? Oh gitu. Ya. Kajian pada hari ini bisa kita lanjut untuk besok. Hari kita manfaatkan kepada Bapak Ibu untuk diskusi menanyakan sesuatu yang selama ini yang menurut Bapak Ibu sangat penting bisa ditanyakan kepada beliau. Kami persilakan. Ya, kami persilakan Bapak Ibu untuk menanyakan apa yang disampaikan tadi atau barangkali di kehidupan sehari-hari di lingkungan Bapak Ibu ada dalam penentuan awal bulan mungkin kurang pas menurut Bapak Ibu bisa ditanyakan kepada beliau Ustaz Lukman Hakim. Kami persilakan. Ini ada yang bertanya dulu. Yang pertama Pak Bapak Salamun. Kami persilakan. Terima kasih. Orang-orang itu bedanya gitu. Karena apa dari pemerintah, wong misalnya sementara pemerintah ke wong cilik kok apa? Bagaimana menyikapi statement kayak gitu? Saya jawab langsung. Ya, tadi menarik ya. Ketika terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan atau juga Idul Fitri
di kalangan masyarakat. Yang sebagian masyarakat, ya contoh yang real yang kemarin kita hadapi tadi, kemarin tahun ini atau sebelum Ramadan kita hadapi ini, yaitu perbedaan hasil hisab hakiki wujudul hilal dari Muhammadiyah yang menetapkan bahwasanya 1 Ramadan itu jatuh Sabtu Pon 2 April. Sedangkan pemerintah itu menetapkan bahwasanya 1 Ramadan itu jatuh tanggal 3 April hari Ahad, kan itu. Sehingga perbedaan ini kan tadi sudah kita bahas. Kriteria hisab di Muhammadiyah dengan ru'yah yang menggunakan kriteria imkanu ru'yah hasil mabims yang dipakai oleh pemerintah, itu ada perbedaan tadi. Dalam pandangan Muhammadiyah, hisabnya tadi hisab hakiki wujudul hilal, yang mana hari Jumat 1 April 2022 itu sudah terpenuhi kriteria hisab hakiki wujudul hilal tadi. Dibuktikan bahwasanya hilal itu sudah wujud, yaitu 2 derajat tadi. Kemudian juga sudah terjadi ijtima atau konjungsi atau bertemunya matahari dan bulan dalam satu garis, yaitu pukul 13.27 menit 13 detik tadi. Artinya syarat-syarat ini sudah terpenuhi. Bagi Muhammadiyah yang penting bulan itu sudah wujud. Kalau sebulan itu sudah wujud, meskipun tidak sampai 2 derajat, itu artinya sudah dianggap besok bulan baru. Tapi bagi tadi pemerintah, sebenarnya pemerintah kan ru'yah dulu, tapi ru'yahnya ini sudah ru'yah yang tetap menggunakan data hisab. Apalagi tadi mabims itu kan tadi dengan mensyaratkan harus 2 derajat lebih, itu minimum 2 derajat, kemudian 2 derajat lebih tadi, sehingga tadi kan 2 derajat saja nggak diterima, harus lebih kan itu. Nah, dengan itu maka posibilitas untuk melihat hilal itu sangat tidak mungkin gitu. Karena dalam pandangan mereka, meskipun acuan derajatnya itu sebenarnya hisab, tapi prakteknya harus ru'yah gitu. Nah, itu yang terkadang menjadi perdebatan kan di situ. Karena tadi dalam pandangan mereka hisab ini hanya pembantu. Sedangkan ru'yah itu yang ta'abbudi, ada nilai ibadahnya. Bagi Muhammadiyah, karena Muhammadiyah menggunakan astronomi murni atau hisab murni, artinya ketika sudah wujudul hilal, meskipun secara sosial itu tidak bisa dibuktikan, artinya tidak ada orang yang bisa melihat hilal, tapi secara perhitungan astronomis itu hilal sudah wujud dengan kriteria tadi wujudul hilal, itu besok sudah ditetapkan bulan baru. Artinya hisab Muhammadiyah itu betul-betul hisab independen, sehingga hisab yang sudah tidak butuh lagi pengakuan dari ru'yah gitu loh. Nah, itu yang terkadang menjadi menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, karena paham dan kriteria yang digunakan itu berbeda-beda gitu. Paham dan kriteria yang digunakan itu berbeda-beda. Nah, sehingga dalam masalah ini bagaimana kita sebagai orang awam, jadi pertanyaan yang disampaikan tadi, masyarakat awam, ya kita sudah wong cilik ikut yang di atas. Nah, sehingga kembali kepada pemahaman tentang ulil amri. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Nah, pemahaman ulil amri ini siapa? Apakah ulil amri itu umara, pemerintah, atau ulama, yaitu para ulama? Itu juga perdebatan. Ada yang memahami ini pemerintah, yaitu umara. Sehingga Sehingga ketika
seorang pemerintah atau hakim itu menetapkan suatu hal, maka yarfa'ul khilaf, mengangkat khilaf, sehingga harus mengikuti pemerintah. Tapi yang perlu dicatat, ini kan kita konteksnya kajian ketarjian, ulil amri dalam pandangan Muhammadiyah itu bukan hanya pemerintah, tapi juga ulil amri itu ulama, yaitu ulama. Dan di Indonesia itu ada beberapa badan atau lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa. Dalam konteks bermuhammadiyah, lembaga fatwa kita adalah lembaga, yaitu tarjih, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid sekarang. Nah, Majelis Tarjih dan Tajdid itu perkumpulan daripada ulama-ulama yang ada di Muhammadiyah. Nah, karena mereka badan fatwa secara otoritatif yang diakui dan memiliki kapasitas untuk mengeluarkan fatwa, termasuk juga ketika menentukan kriteria awal bulan baru dengan hisab tadi, maka ini juga bisa disebut ulil amri minkum. Sehingga dalam tafsir Al-Manar, Rasyid Ridho itu bicara tentang ulil amri. Ternyata dalam pandangan Rasyid Ridho, ulil amri itu tidak hanya para umara, yaitu para penguasa, tapi juga ulama. Artinya ketika kita di Muhammadiyah mengikuti lembaga resmi Muhammadiyah yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa, yaitu Majelis Tarjih, itu kita juga tadi taat kepada ulil amri. Tapi ketika kita misalnya mengikuti fatwa perorangan yang tidak diakui secara otoritatif, yang ini bermasalah. Karena Nabi mengatakan apa? As-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Puasa itu hari yang mayoritas orang itu puasa. Buka itu juga ya. Berlebaran itu ketika orang-orang berbuka. Kalau kita mengikuti lembaga yang otoritatif untuk memberikan fatwa, tidak harus pemerintah, karena di Indonesia Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid itu legal, itu diakui oleh hukum itu. Artinya ini kan dijadikan acuan dan memiliki pengikut juga gitu. Dan jumlahnya juga banyak gitu. Artinya ketika kita mengikuti Muhammadiyah, dan ini sebagai bentuk loyalitas kita terhadap Muhammadiyah, maka itu boleh. Dan itu bukan berarti ketika kita mengikuti hisab Muhammadiyah kemudian kita tidak taat pada ulil amri, tidak. Karena ulil amri tadi penafsirannya dua. Ada al-umara, penguasa, yang kedua ulama. Berarti tidak hanya umara, tapi juga ulama. Ketika kita ikut Muhammadiyah artinya mengikuti ulama yang terhimpun dalam Majelis Tarjih dan Tajdid, dan mereka memiliki kapasitas dan otoritas untuk memberikan fatwa, termasuk melakukan kajian terhadap penentuan awal bulan Qamariyah dengan metode hisab hakiki wujudul hilal tadi. Dan apalagi ini kan keluar melalui maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Artinya itu ya bagi warga Muhammadiyah tidak usah diragukan tentang tanggung jawab dan otoritas dari maklumat tersebut. Itu yang mungkin jawabannya. Oke, Ustaz. Dari chat, lewat chat. Ibu Retno, kenapa orang Islam tidak bikin kalender sendiri? Dimohon untuk jawaban. Ya, ini menarik ya, Pak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tentang usaha unifikasi kalender global. Sebenarnya sudah ada upaya dari umat Islam dunia untuk membuat unifikasi kalender global, gitu. Dan Muhammadiyah juga sudah melakukan banyak kajian, melakukan publikasi, dan bahkan Profesor Syamsul Anwar sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid pada saat ini sudah banyak melakukan seminar di luar negeri untuk mengikuti seminar dan juga mensosialisasikan tentang kalender global umat Islam. Ini kan
Sebenarnya tadi kekurangan umat Islam itu di sini, bahwasanya umat Islam ini satu-satunya umat yang belum memiliki kalender global. Tidak ada unifikasi kalender global. Sehingga ketika kita menetapkan bulan itu masih bingung. Ya, nanti Ramadan tahun depan itu jatuh pada hari apa? Ya, masih nunggu ru'yah dulu. Nanti kan itu. Nanti kalau ru'yahnya bulan bisa dilihat ya berarti usianya 29. Kalau tidak ya istikmal 30. Artinya kan nggak tetap. Dalam konteks masyarakat modern, penanggalan dan juga scheduling itu menjadi hal yang penting. Dalam dimanapun pun, termasuk di rumah sakit ini, scheduling itu harus pasti. Agenda rumah sakit misalnya mungkin 1 tahun, bahkan 1 tahun itu sudah harus jelas. Nah, sehingga dalam konteks masyarakat modern ini penting. Ya, termasuk ketika kita tadi menghitung bulan Ramadan. Misalnya Ramadan 20 tahun ke depan itu jatuh pada hari apa, itu juga harus jelas. Artinya ketika umat Islam memiliki kalender global dan juga umat Islam bisa memiliki keilmuan untuk memprediksi atau menschedule hal-hal yang akan terjadi ke depan, ini menunjukkan ciri modernitas umat Islam. Dalam konteks Muhammadiyah tentu modernitas itu diekspresikan dalam berkemajuan. Karena kalau bahasa modernitas itu kadang problematik, tergantung makna modern, postmodern, kemudian macam-macam aliran modern ini ada yang konotasinya positif dan negatif. Tapi Muhammadiyah menggunakan kata berkemajuan. Berkemajuan artinya Muhammadiyah itu maju. Maju itulah salah satu maknanya adalah modern. Tapi maju itu lebih komprehensif daripada modern. Dan juga yang kedua, kata berkemajuan itu memiliki historitas dari statement Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika mengajarkan pada muridnya. Mbah Yai Ahmad Dahlan selalu menasihatkan kepada muridnya, "Dadiyo awakmu kiai sing kemajuan." Jadilah kamu kiai yang berkemajuan. Artinya kiai yang berpikir modern, menguasai ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Sehingga pemahaman agama dalam Muhammadiyah itu dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah bayani, pendekatan yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Itu bayani. Tapi tidak hanya bayani, tapi juga burhani. Pendekatan kita tidak hanya mengacu pada Quran dan Sunnah, tapi juga menggunakan pendekatan rasional dan juga ilmu pengetahuan. Itu yang disebut apa? Burhani. Sehingga hisab itu sebenarnya memadukan antara pendekatan burhani, pendekatan akal dan juga ilmu pengetahuan dengan bayani, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tadi karena tadi waktunya sudah habis, insya Allah ke depan kita akan kupas. Apakah Muhammadiyah menolak? Oh ya, apakah Muhammadiyah menolak hadis-hadis yang berbicara tentang ru'yah itu? Nah, itu kan perlu untuk kita dalami. Nah, di sini Muhammadiyah memakai tadi. Bayani juga ketika Muhammadiyah beralih dari ru'yah ke hisab. Ternyata hisab itu justru inspirasi dari Al-Quran. Al-Quran sendiri kan bilang apa? Wa qaddarahu manazila. Allah menentukan manzilah-manzilah bulan apa? Lita'alamu adadasinina wal hisab. Supaya kamu tahu jumlah tahun dan perhitungan. Artinya ini yang menginspirasi Muhammadiyah. Kenapa kok menggunakan hisab? Bukan berarti ketika beralih hisab ini malah jadi bid'ah. Tidak. Kita malah menggunakan Al-Quran. Yaitu sebuah dalil yang qat'iyul wurud dan qat'iyul thubut. Nah, punya transmisi yang otoritatif. Gitu. Artinya ini spirit yang menjadikan Muhammadiyah sekarang dalam konteks sekarang itu yang relevan adalah hisab dan tidak ru'yah, dan itu diinspirasi dari Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu ya. Bu. Ya, ada lagi dari Pak Muhammad Furqan. Bagaimana Pak Ustadz menghitung malam Lailatul Qadar Ramadan? Pada waktu malam-malam ganjil 21, 23, 27 atau malam ke-29. Sedangkan penentuan kemarin benar. Ya nggak apa-apa. Tanyanya menarik ya, meskipun di luar
topik atau konteks kajian kita, tapi nggak apa-apa. Yang malam Lailatul Qadar itu, sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian sudah hafal ayatnya itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar itu. Ya, antaranya malam Lailatul Qadar itu yang penting kan Lailatul Qadri khairon min alfis syahr. Ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? Ulama mengestimasikan kurang lebih 83 tahun. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal berapa? Nah, itu secara umum pandangan ulama dan juga bisa dibaca di tuntunan Ramadan Majelis Takjim Muhammadiyah, itu memahami bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan di malam ganjil. Artinya 10 hari yang terakhir atau al-ashru al-awakhir min Ramadan atau autar al-ashru al-awakhir min Ramadan, di malam-malam yang ganjil itu yaitu tanggal 21, 23, 25, kemudian 27 dan 29 di malam-malam itu. Sehingga Nabi bilang taharau. Taharau itu supaya kita mencari. Tapi tidak dispesifikasikan. Artinya tidak harus di malam ini. Misalnya hanya di malam 21 atau misalnya di malam 23. Tapi ini intikal, terjadinya perpindahan dari satu malam ke malam yang lain. Karena intinya kita sebagai umat Islam itu baik ada malam Lailatul Qadar atau tidak, itu yang penting motivasi dan spirit beribadah itu tetap maksimal dan optimal. Apalagi menjelang 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah ketika sudah menjelang terakhir dari 10 hari bulan Ramadan, itu semakin semangat, bukan semakin loyo ya Bapak Ibu dan sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam hadis Aisyah digambarkan yang dilakukan oleh Rasulullah itu apa? Ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan malamnya. Nah, menghidupkan malamnya ya untuk ibadah. Yang kedua, syadda mi'zarahu. Mengikat kencang tali pinggangnya. Ini bahasa kinayah atau bahasa metaforis. Artinya, mohon maaf ini, tidak melakukan hubungan seksual dengan istri. Ini artinya kalau hubungan seksual kan nanti ibadahnya apa? Tidak bisa maksimal. Meskipun boleh. Karena apa? Malam hari di bulan Ramadan itu kan halal kita apa? Berhubungan dengan istri. Ukhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kita untuk berhubungan di malam hari. Tapi Rasulullah artinya mengoptimalkan dan memaksimalkan tadi 10 hari di akhir daripada bulan Ramadan ini untuk ibadah. Sehingga digambarkan tadi sadda mi'zaru, seolah-olah istrinya itu tidak diberikan hak, mohon maaf ini hak seksual tadi. Ya, bukan tidak diberikan hak secara ya tetap ya, tapi dalam arti diprioritaskan kepada sesuatu yang sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian ini yang ketiga dijelaskan wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Nah, ini yang mungkin jarang dilakukan bapak-bapak atau bapak-bapaknya terbalik, dibangunkan ibunya. Ini wa aiqadha ahlahu itu membangunkan keluarganya untuk apa? Yang
Oke ya, saya lanjutkan Bapak Ibu dan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi digambarkan dalam hadisnya itu bahwasanya Rasulullah itu idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan, apabila telah masuk 10 hari daripada bulan Ramadan, yang dilakukan oleh Rasulullah itu apa? Sadda mi'zarahu, Rasulullah mengikat kencang tali pinggangnya, artinya ini bahasa metaforis yang menggambarkan Rasulullah itu melakukan, mohon maaf ini, hubungan secara seksual dengan istri itu apa diminimalisir ketika apa 10 hari daripada bulan Ramadan, karena Rasulullah lebih sibuk pada ibadah. Yang kedua itu ahyalailahu, malamnya itu dihidupkan. Tapi yang perlu dicatat, menghidupkan malam ini bukan untuk yang lain. Kalau sekarang generasi milenial ini menghidupkan malam ya dengan ngopi, gitu. Bukan itu. Tapi maksudnya bagaimana berinteraksi kepada Allah melalui ibadah. Bahwasanya di malam itu kan doa dikabulkan. Kemudian Allah turun hina yabqa thuluthul lail, di sepertiga malam. Waktu-waktu yang luar biasa ini dimaksimalkan oleh Rasulullah untuk menjalankan ibadah gitu. Kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya tadi. Ini yang menjadi catatan penting. Ya, suami itu bisa membangunkan istri, tapi istri juga bisa membangunkan suami, kemudian menjalankan apa? Sholat lail secara berjamaah. Misalnya bapaknya jadi imam, ibunya jadi makmum. Itu sebuah keharmonisan dalam keluarga yang mungkin perlu untuk dibangun. Bagaimana mengharmoniskan keluarga ini dengan frame ibadah, dalam bentuk ibadah, terutama dalam bulan suci Ramadan ini yang kita dianjurkan untuk mengoptimalisasikan bentuk ibadah di bulan ini. Dan juga karena tadi pertanyaannya Lailatul Qadar, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, doa apa yang saya baca ketika saya menganggap suatu malam itu malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yaitu doa yang kita dianjurkan untuk membaca ketika kita beranggapan bahwasanya di suatu malam itu turun Lailatul Qadar. Mungkin itu ya jawaban saya dari pertanyaan yang disampaikan. Mungkin iya, ini masih banyak Ustadz yang tanya, ada Bu Emi, ada Pak Arif Suryawan, ada Pak Abdul Aziz. Mungkin untuk Pak Arif Suryawan sama Pak Abdul Aziz disimpan aja pertanyaan untuk besok, dilanjutkan besok ya. Sekarang Bu Emi saja karena sudah waktu. Kami persilahkan Bu Emi Setiawati untuk menanyakan. Ya, kami persilahkan Bu Emi. Jadi Ustaz ambil ngisi link absen resume ini tadi. Jadi, kami ingin menanyakan atau memperjelas tadi Ustaz agak kecepatan yang bab Muhammadiyah memahami secara kontekstualisasi hadis-hadis ru'yah yang berdasarkan ilat finalis itu Ustaz ada 5. Yang ada otak, ada akal, ada harta, ada jiwa, dan keturunan. Mohon dijelaskan lebih gamblang dengan contohnya Ustaz. Terima kasih. Oke ya, terima kasih Bu Emi Setiawati. Ini pertanyaannya menarik tadi. Ketika Muhammadiyah melakukan kontekstualisasi hadis-hadis ru'yah itu dengan 2 metode. Tapi insya Allah besok saya ulangi lagi secara lebih jelas. Yang pertama, metode kausasi. Yang kedua, teori perubahan hukum. Dalam metode kausasi itu maksudnya mencoba menggali ilah atau menggali kausa hukum di dalam sebuah teks Quran maupun sunnah itu. Nah, kemudian metode kausasi ini terbagi menjadi 2. Ada metode kausasi berdasarkan ilat efisien atau kausa efisien, atau dalam bahasa kita analog dari Quran dan Sunnah dengan hukum yang
ada hukumnya atau ya bisa dilihat lagi, tadi mental lagi, mohon maaf. Oke, saya ulangi ya. Tadi metode kausasi itu mencari klausa sebuah hukum. Itu ada dua, ada metode kausasi berdasarkan ilat efisien, yaitu atau kias, atau analogi, yaitu menganalogikan sebuah perkara dengan perkara yang ada hukumnya secara tekstual karena persamaan ilah. Tadi contohnya dalam kasus zakatul fitri kan itu. Yang mana zakat fitri itu dengan beras itu sebenarnya tidak ditemukan di dalam hadis karena Nabi itu zakat fitrinya dengan gandum, korma dan juga kismis. Tapi kita menggunakan beras karena kita memahami klausa hukumnya sama, yang mana keduanya itu adalah makanan pokok di suatu negeri. Sehingga kita sebagai orang Indonesia yang secara mayoritas mengkonsumsi beras, itu tidak perlu untuk mengimpor korma dari Arab sebagai zakat fitri itu. Nah, kemudian yang kedua tadi menarik, yaitu metode kausasi berdasarkan ilat finalis. Ilat finalis itu maksudnya ending dari syariat. Ini yang disebut maqasid asy-syariah. Ini Ibu Emi ya, itu maqasid syariah. Maqasid syariah itu apa? Maqasid itu tujuan dari syariat. Ya. Intinya syariat itu datang untuk membawa maslahah. Ini penting Bu kajiannya. Nanti suatu saat bisa kita kaji secara khusus. Bahwasanya di syariat kita itu datang untuk membawa maslahat. Maslahat ini pada 5 maslahat ini. Yaitu agama atau syariat datang yang pertama, hifdzuddin, memproteksi agama atau the protection of religion. Yang kedua itu hifdzun nafs, memproteksi jiwa atau the protection of life, memproteksi jiwa. Yang ketiga memproteksi harta atau hifdzul mal. Kemudian yang keempat hifdzul akal, memproteksi akal. Kemudian yang kelima hifdzun nasl, memproteksi keturunan. Pasti ending dari syariat itu, syariat Islam itu ingin memproteksi 5 perkara ini. Sehingga ketika ada ijtihad yang kontras dengan kemaslahatan 5 ini, pasti di situ ijtihadnya ada masalah. Contoh, di dalam Islam itu kenapa kok dianjurkan untuk jihad? Ini jihad itu ada 2 kemungkinan. Kalau kita enggak membunuh ya terbunuh. Artinya jihad itu sangat riskan. Tetapi kenapa kok dianjurkan untuk jihad? Karena syariat datang untuk menjaga agama. Demi menjaga agama maka ada anjuran jihad. Tapi yang perlu dicatat, jihad di sini harus memenuhi syarat, bukan jihad-jihad sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang kita saksikan di media massa itu. Nanti ada syarat-syarat tertentu jihad. Kemudian yang kedua misalnya, jadi menjaga jiwa. Nah ini contohnya apa? Kenapa kok kita tidak boleh membunuh orang lain? Kenapa kita tidak boleh membunuh orang lain? Karena Islam itu datang untuk menjaga jiwa. Dan memahami ini penting dalam ijtihad Muhammadiyah. Kemarin waktu masa pandemi, Majelis Tarjih Muhammadiyah memfatwakan bahwasanya warga Muhammadiyah sebaiknya sholat di rumah, tidak sholat di tempat publik atau di masjid. Kenapa kok fatwa ini kalau jenengan nggak memahami maqasid syariah itu terkesan aneh? Ini fatwa apa itu? Padahal hadis jelas bilang apa? Sholat yang lebih baik itu afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah, atau
Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isrinya darajat. Sebaik-baik sholat seseorang itu lebih baik di rumah kecuali sholat berjamaah. Berarti kalau berjamaah di masjid. Atau Nabi bilang sholatul jamaati, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Tapi 27 derajat ini jenengan nggak usah tanyakan. Kenapa kok 27 tadi? Kenapa tidak 100 derajat saja? Ini bukan hitungan matematis ya, tapi ini menggambarkan pahala yang besar saja. Kalau jenengan bayangkan 27 derajat, kenapa kok tidak 100 kan? itu. Nah, ketika sholat berjamaah itu lebih baik, kenapa kok malah dianjurkan di rumah? Karena Muhammadiyah berpandangan bahwasanya hifdzun nafs, menjaga jiwa dalam konteks pandemi ini lebih diprioritaskan daripada menjaga sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu kan tidak harus di masjid, bisa juga di rumah. Ataupun sholat itu bisa dilakukan dengan sendirian. Tapi ketika konteks ini loh, konteks ada pandemi. Tapi kalau pandemi sudah terkontrol, sudah jelas, kalau kita ke masjid sudah biasa ya kita kembali pada asalnya, bahwasanya sholat di masjid itu ya lebih baik. Kenapa kok ada pemikiran semacam itu? Itu karena Muhammadiyah memahami ada maqasid syariah, ada tujuan dari syariat, bahwasanya tidak mungkin syariat itu demi untuk mencari afdoliyah sholat berjamaah tadi kemudian kita mengorbankan jiwa. Itu nggak boleh. Sehingga ini menjadi pertimbangan yang perlu untuk dipertimbangkan dalam memberikan fatwa. Itu contoh hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kemudian hifdzul aql. Kenapa kok minuman keras itu tidak boleh? Karena syariat datang bahwasanya akal manusia itu dijaga, diproteksi. Jangan sampai kita itu ngoplo ya, mohon maaf ini bahasanya. Kalau orang ngoplo itu nggak beres, nggak waras, pasti banyak melakukan perbuatan yang destruktif dan maksiat. Nanti mengganggu wanita tanpa sadar, mencopet tanpa sadar karena otaknya tidak waras. Sehingga minuman keras itu ya dilarang dalam Islam. Ya misalnya sabu, ketika ada berbagai masalah itu fly-nya supaya akal ini bisa flying kemana-mana, flying to any place itu, kemudian pakai sabu. Maka ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena syariat datang untuk memproteksi akal. Kemudian contoh yang lain tadi, menjaga atau memproteksi harta. Yang namanya mencuri, kemudian jual beli dengan menipu, kemudian juga riba. Itu semuanya ya tidak boleh. Kenapa? Karena Islam mengakui prinsip kepemilikan dan setiap harta itu harus didapatkan dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Sehingga praktek riba, kemudian mencuri dan yang lainnya itu bertentangan dengan hak kepemilikan yang diproteksi oleh Islam, dan Islam mengajarkan atau memerintahkan bahwasanya al-kasb, harta kita itu harus diperoleh dari cara yang halal dan thayyibah, yang baik itu. Itu contoh. Kemudian berikutnya memproteksi keturunan. Ini penting. Nanti kan kita akan bahas tentang bayi tabung yaitu. Bayi tabung itu kan topik yang khusus. Bayi tabung itu boleh atau tidak? Kalau boleh syaratnya bagaimana? Kalau nggak boleh bagaimana? Nah itu nanti juga kita bicara tentang hifdzun nafs, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Sehingga dalam Islam yang namanya zina itu tidak boleh. Kenapa? Karena zina itu orang yang zina, apalagi zinanya dengan banyak orang, itu status anaknya tidak jelas. Anaknya ini mau dinisbahkan, dinasabkan kepada siapa? Nah, itu tidak jelas. Ketika nasab tidak jelas, maka hak anak itu juga terkorbankan. Nggak tahu bapaknya, nanti yang punya responsibel atau tanggung jawab untuk memberikan nafkah itu siapa, itu jadi masalah semuanya. Sehingga Islam mengharamkan zina karena syariat ingin memproteksi keturunan. Termasuk nanti bayi tabung. Misalnya bayi tabung itu nanti yang boleh bagaimana? Misalnya bayi tabung, kalau suami istri itu boleh atau tidak. Kalau misalnya
seorang istri nanti spermanya dari orang lain, itu boleh atau tidak. Kemudian status bayi tabung ini bagaimana? Apakah sama dengan anaknya sendiri atau tidak? Nah, itu nanti kita akan juga bahas. Tapi landasannya tadi, termasuk metode kausasi, kita melihat tentang prinsip syariah yang berkaitan dengan hifdzun nasl. Syariat itu pasti datang untuk memproteksi keturunan. Kemudian yang belum saya sampaikan intinya tadi ya, 5 tadi: menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga jiwa atau nyawa. Ini yang disebut tujuan dari syariat. Semua syariat pasti endingnya untuk merealisasikan 5 perkara ini. Ini yang penting untuk kita nanti kita coba diskusikan dan kita pahami. Karena demikian juga untuk melihat fatwa itu sesuai dengan maqasid syariah atau tidak. Karena banyak dai atau ustadz itu yang berfatwa, tapi terkadang fatwanya itu malah menjadikan agama ini susah untuk dipraktekkan. Karena tidak mempertimbangkan maqasid syariah yang 5 tadi. Sehingga orang beragama itu menjadi susah, dan juga menerapkan agama itu ya menjadi susah, dan agama terkesan ekstrim itu kadang ya tidak memperhatikan maqasid syariah. Contohnya pandemi, pokoknya pergi ke masjid, soal mati atau tidak itu Allah. Pokoknya pandemi ya tadi. Ini kan oke ya, kalau kita lihat fatwa-fatwa Muhammadiyah dalam masa pandemi ini, misalnya sholat di rumah, tidak berjamaah ketika zona merah, kemudian juga soft distancing, soft berjarak, kemudian juga dulu pernah Muhammadiyah memfatwakan Jumatan bergelombang, gelombang pertama dan gelombang kedua. Semuanya itu bukan berarti Muhammadiyah ingin memfatwakan yang aneh-aneh, tidak. Karena Muhammadiyah mempertimbangkan maqasid syariah, yaitu pada fokus pada hifdzun nafs ini, memproteksi jiwa. Sehingga kita tetap bisa menjalankan agama, tetapi jangan sampai mengorbankan jiwa. Sehingga muncul tadi fatwa misalnya sholat di rumah, kemudian soft distancing, penjaraan soft ya. Kalau ada physical distancing, maka ada soft distancing. Kemudian ada Jumatan bergelombang, gelombang pertama, gelombang kedua, yang intinya supaya kapasitas masjid itu tidak membludak, akhirnya terjadi terjadi kumpul banyak orang lah, sehingga itu memicu menyebarnya virus. Itu pertimbangannya pada aspek hifdzun nafs, menjaga jiwa gitu. Mungkin itu Bu siapa tadi, Bu Ati. Ya, Bu Eni, mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih untuk, jadi saya kira masih banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu, terutama ini Bapak M. Arif Suryawan sama Bapak Abdul Aziz. Sementara pertanyaan disimpan saja dulu, karena insya Allah besok akan kita lanjutkan. Karena waktu, sekali lagi mohon maaf, besok bisa ditanyakan kepada beliau Ustadz Lukman Hakim LCMA. Sekali lagi karena waktu sudah berakhir, mari mungkin ada closing terakhir sebelum kita tutup. Silakan. Ya,
inti dari kajian yang saya sampaikan dan Bapak Ibu sekalian ikuti tadi, yaitu kita mencoba mengkaji dan memahami paham hisab Muhammadiyah. Dan kita sudah temukan jawabannya bahwasanya paham hisab Muhammadiyah itu hisab hakiki. Kalau hisab artinya lawannya ru'yah, berarti Muhammadiyah tidak pakai ru'yah, hakiki lawannya hisab urfi. Kemudian hisab hakikinya itu kriterianya apa? Yaitu wujudul hilal. Sehingga paham hisab Muhammadiyah itu hisab hakiki wujudul hilal. Kemudian wujudul hilal itu syaratnya apa? Harus terpenuhi 3 syarat secara kumulatif tadi. Yang pertama terjadi ijtima atau konjungsi antara matahari dan bulan. Kemudian yang kedua, ijtima atau konjungsi ini terjadi qoblal ghurub, sebelum terbenamnya matahari. Yang ketiga, ketika matahari sudah terbenam, bulan masih berada di atas ufuk gitu. Mas, artinya bulan itu sudah wujud. Ketika memenuhi 3 kriteria ini, maka dalam Muhammadiyah besok ditetapkan bulan baru itu. Kemudian kajian yang kedua tadi kita berusaha untuk memahami hadis-hadis yang berbicara tentang ru'yah itu secara kontekstual. Artinya Muhammadiyah di sini melakukan kontekstualisasi, yaitu melihat apakah ketika Nabi pakai ru'yah, Nabi memerintahkan sahabat untuk ru'yah, itu apakah masih relevan sesuai dengan konteks sekarang atau tidak. Tapi intinya Muhammadiyah tidak pernah menolak hadis ru'yah, itu tidak loh. Itu yang perlu dipahami, dan nanti besok kita perdalam dalam melakukan kontekstualisasi hadis-hadis ru'yah tadi digunakan dengan 2 metode. Yang pertama metode kausasi, mencari kausa sebuah hukum, karena adanya kausa sebuah hukum itu berarti adanya hukum. Hukum itu masih berlaku. Ketika klausa hukum itu tidak ada, maka hukum itu sudah tidak berlaku. Itu yang dilihat oleh Muhammadiyah. Yang kedua, dengan teori perubahan hukum, nanti ada 4 syaratnya, dan insya Allah nanti kita bahas pada besok atau pertemuan besok, insya Allah. Mungkin itu closing statement atau penutup dari kajian yang saya bisa sampaikan, dan saya kembalikan kepada Ustadz Barid sebagai selaku moderator. Demikian Bapak Ibu kajian tarjih pada hari ini. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat bagi kita dan menjadikan tidak jadi bingung kaitannya dengan penentuan awal Ramadan. Mari kajian ini kita akhiri dengan baca doa ketua majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan.
melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan,
rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan. Untuk kajiannya